Setelah beberapa hari kemarin aku dilaporin terus-menerus sama anak majikanku, dan alhamdulillah hari ini aku bisa bebas juga. Bebas makan, bebas istirahat, pokoknya bebas dari segala kejahilan anaknya nenek. Mau tahu apa penyebabnya? Ini nih penyebabnya. Saudara perempuannya dia datang untuk kasih dia uang jajan. Dan di sini tiba-tiba dia inisiatif sendiri untuk bantuin aku pergi buang sampah. Hebat kan aktingnya dia? Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Nah, kalau majikan perempuanku datang, waktunya aku sama dia untuk bagi tugas untuk ngebersihin bekas saudaranya itu bikin kacau. Dan di sini majikanku ngebersihin yang di bagian luar, aku ngebersihin yang di bagian dalam. Soalnya tadi pas majikanku datang, aku langsung kasih tahu dia kalau saudaranya itu tapien di luar dan kotorannya itu masih ada, makanya dia ngebersihin yang di bagian luar. Karena dia tahu aku nggak bakalan mau ngebersihin bekas tapien dari saudaranya ini. Singkat cerita, di sini aku udah selesai ngebersihin yang di bagian dalam, jadi aku mau lanjut untuk masak, guys. Dan di sini aku mau masak sambil cerita-cerita tentang anaknya nenek lagi. Tapi bukan anaknya nenek yang jahil ini ya guys, melainkan bos perempuanku yang baru datang ini karena dia kaget lihat situasi dan kondisi yang ada di rumah. Aku mau masak guys. Kebetulan majikanku di sini, jadi aku mau masak satu menu dikarenakan dia ada bawa makanan sendiri. Tema masakanku hari ini adalah bokah, bikin sup campur ini, campur sama ikan juga. Mari ikuti. Pokoknya kalau majikan perempuanku ini datang, dia selalu kaget dengan keadaan yang ada di rumah. Karena apa? Karena ruang tamu yang dia temuin, yang dia lihat nggak pernah dalam keadaan yang bersih. Pasti kalau dia datang itu, ruang tamu ini dalam keadaan kotor dan juga berantakan. Bukan guys, ini semua bukan salah aku yang nggak ngebersihin. Tapi kalian tahulah gimana sifat dari anaknya nenekku yang satu ini. Soalnya percuma guys, kalau aku ngebersihinnya, ujung-ujungnya pasti bakalan dibuat berantakan lagi sama dia. Makanya kenapa aku selalu nunggu majikanku datang baru aku bisa ngebersihinnya sama dia. Dikarenakan percuma guys kalau aku ngebersihinnya sendiri. Misalnya ya, hari ini aku udah selesai ngebersihin, besoknya lagi udah dibuat berantakan. Tapi untungnya majikanku nggak pernah marah sama aku. Kalau dia marah sama aku, kayaknya aku deh yang bakalan lebih murka. Soalnya semua kejahilan yang dibuat sama saudaranya itu sama aku selalu ngasih tahu dia. Aku selalu kirim videonya sama dia, kirim fotonya sama dia. Jadi nggak ada celahnya dia untuk marahin aku. Karena di sini aku udah sesabar itu menghadapi tingkah laku dari saudaranya ini. Dia aja nih satu hari aja dia di sini udah pusing sama tingkah laku saudaranya. Terus gimana dengan nasibku yang udah 1 tahun lebih menghadapi dia? Bayang nggak tuh? Tapi tenang, kesabaranku masih banyak stoknya kok. Jadi walaupun dia bertingkah kayak gimana pun, pasti aku masih bisa menghadapinya. Karena apa? Karena aku udah sangat-sangat menyiapkan mentalku sebelum aku ke sini. Makanya kenapa aku selalu banget bilang sama kalian, kalau kalian mau pergi merantau ke luar negeri, usahakan mental kalian udah siap dari rumah. Biar nanti pas kita udah nyampai di perantauan, cobaan apapun yang kita hadapi, kita bisa melewatinya, kita bisa menghadapinya. Pokoknya semangat aja lah buat kita semua yang sedang berjuang di luar negeri ini untuk masa depan kita dan juga masa depan keluarga kita. Dan usahakan kalau kita udah nyampai di perantauan untuk fokus cari uang, jangan terlalu boros. Jangan perkaya diri di negara orang, biarin kita di negara orang ini miskin ataupun jelek ataupun gimana lah. Yang penting nanti pas kita udah pulang, pas kita udah nyampai di negara kita sendiri, kita bisa jadi orang yang berada alias orang kaya kalau bisa dibilang kayak gitu. Nah, kebetulan banyak banget juga yang nyaranin aku untuk pindah dari rumah majikanku ini atau dari bosku yang sekarang ini. Jadi guys, bukannya aku menolak saran dari kalian, cuman aku memikirkan, aku kan kerjanya di negara non muslim nih. Yang namanya negara non muslim kan nggak tahu yang mana halal dan yang haram bagi kita yang umat Islam. Jadi karena semua anaknya nenek dan juga nenekku menerima keadaanku yang sekarang, yang aku maksud dari mereka menerima keadaan aku yaitu kalau aku lagi sholat, walaupun mereka melihat aku sholat, mereka nggak pernah negur ataupun bertanya kamu lagi apa. Mereka nggak pernah bilang kayak gitu guys. Aku cerita lagi ya, dari awal aku ke Taiwan ini atau ke tempat nenekku ini, aku langsung sholat. Setelah 2 hari aku di sini kan aku langsung sholat. Soalnya kenapa 2 hari itu aku nggak sholat? Dikarenakan aku lagi libur. Nah, hari pertama aku sholat kan majikanku atau anak dari nenekku ini semuanya ada di sini. Terus mereka lihat aku lagi sholat. Kebetulan saat itu aku kalau nggak salah lagi sholat zuhur deh. Kan aku sholatnya itu di dekat kamar mandi. Habis itu 2 anaknya nenek lewat karena kebetulan mereka juga mau ambil sesuatu yang ada di dalam kamar mandi. Aku kira mereka bakalan langsung marah. Nggak taunya mereka malah mundur, nggak jadi pergi ke kamar mandi. Nah, dari situ aku merasa bahagia, merasa nyaman karena aku dikasih
sholat. Soalnya pas aku lagi di perjalanan sama agenku mau ke rumahnya nenek ini, mereka bilang kalau nanti kamu mau sholat, kamu curi-curi waktu ya. Soalnya jangan sampai majikan kamu lihat kamu lagi sholat. Karena orang di sini takut lihat orang Indonesia pakai mukna. Soalnya yang mereka tahu orang yang ditutupi seluruh badannya itu orang yang sudah meninggoy. Agenku juga bilang takutnya nanti kamu dipecat. Tapi kali ini aku mau bilang sama kalian kalau masalah sholat itu tergantung sama diri kita sendiri. Sebisa kita lah gimana caranya kita meluangkan sedikit waktu untuk beribadah. Walaupun aku bukan manusia yang sempurna dan masih punya banyak dosa, masih punya banyak salah, tapi aku percaya guys kalau sholat itu yang melindungi aku di sini. Karena kalian tahu kan gimana cobaan aku di sini sendirian dan aku masih tetap bisa berdiri seperti ini. Dan aku juga selalu merasa aman walaupun anaknya nenekku ini buat gebrakan terus-menerus. Hatiku juga merasa tenang saat aku kerja di sini. Makanya itu penyebab aku nggak mau pindah dari sini guys. Karena selain diriku merasa aman di sini, aku juga banyak dikelilingi sama orang-orang baik yang sudah menerima aku dengan keadaanku yang sekarang ini. Apalagi banyak banget yang bilang sama aku sesama PMI Taiwan. Mereka bilang, "Mbak beruntung banget bisa dikasih pakai hijab kayak gitu di sini." Sebenarnya banyak yang dikasih pakai hijab guys, ya salah satunya yaitu aku. Tapi banyak juga yang nggak diperbolehkan. Makanya kenapa aku selalu berpegang teguh sama keyakinan aku guys kalau aku di sini sudah aman. Karena di luaran sana banyak yang mau seperti posisi aku yang sekarang ini, yang makannya bebas, sholatnya bebas, cara berpakaiannya juga bebas. Bahas tentang pakaiannya, kalau majikanku kasih aku baju itu nggak pernah lengan pendek, yang dia kasih itu pasti lengan panjang atau nggak rok panjang. Padahal dia sendiri itu pakaiannya itu seksi-seksi guys. Pokoknya di tempatku ini banyak segi positifnya ya guys daripada segi negatifnya. Segi negatifnya ya cuman di anaknya nenekku yang satu ini. Makanya kalau aku masih bisa menghadapi dia, aku bakalan terus bertahan di sini. Walah, setelah aku cerita lumayan panjang lebar, ternyata di sini aku udah selesai masak. Ya udah ya guys, aku mau lanjut untuk makan siang dulu. Tadi aku udah selesai kasih nenek makan juga. Karena aku udah selesai kasih nenek makan, jadi giliran aku untuk makan. Tapi di sini aku makannya cuman pakai telur aja ya guys, soalnya aku belum bisa makan sup. Belum bisa guys. Aku makan telur aja. Dan telurnya aku campur pakai kecap guys. Pokoknya yang dua ini wajib ada di rumah nenek guys. Kalau nggak ada yang dua ini, aku rasanya hampa. Kalau makan itu rasanya ada yang kurang. Udah, aku makannya pakai telur aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan guys. Dan kalian tahu pas aku lagi bikin konten makan kayak gini, aku diliatin sama majikanku. Tapi tenang, majikanku nggak marah kok. Soalnya dia udah biasa lihat aku bikin konten alias tag video kayak sekarang ini. Aku ketahuan makan sama majikan. Ya udah ya guys, aku mau lanjut untuk makan dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.